Terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biar kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Nyatakan firman-Mu Tuhan. Tegur kami, teguhkan kami, kuatkan kami melalui kebenaran-Mu dan tuntun jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saya minta sama anak-anak muda yang mau jualan dengar firman Tuhan dulu ya. Tolong anak-anak muda dengar firman Tuhan dulu baru mempersiapkan jualannya ya. Jadi tolong dengarkan firman Tuhan dulu, termasuk pelayan-pelayan mimbar dan pemain musik ya. Hormati firman Allah ketika disampaikan ya, jadi jangan ditinggal. Oke, sekali lagi pelayan-pelayan mimbar atau pemuda bisa masuk kembali dulu untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Tidak ada yang ke pastori lalu sibuk di sana ya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan atau mengakhiri di khotbah seri kita tentang masalah dan persoalan hidup. Nah, kita sudah belajar manfaat daripada masalah dan kita juga sudah belajar mengapa kita harus kuat ketika menghadapi masalah dan kita boleh belajar mengintrospeksi diri, kita boleh belajar untuk bahwa semua itu adalah ujian, semua itu adalah untuk membentuk kita untuk menjadi lebih baik. Ya, nah Bapak Ibu, ini di bagian yang terakhir, semoga Bapak Ibu nangkap sesuatu di sepanjang seri ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita mesti tahu kenapa masalah ini terjadi dalam hidup kita. Selama ini kita sering menyalahkan Tuhan. Selama ini kita sering menyalahkan orang lain. Nah, tapi mari kita pagi hari ini akan belajar. Sebenarnya masalah itu datangnya dari mana? Sebenarnya masalah itu sumbernya dari mana Bapak Ibu? Ya, jadi kadang saya kasih gambar seperti itu supaya kita merenung gitu ya. Merenung. Sebenarnya ada apa begitu ya. Jadi seperti itu. Mengintrospeksi diri gitu ya, mengintrospeksi diri atau mengevaluasi. Jadi mari kita akan belajar bersama-sama. Masalah itu datang dari mana? Ya, klik berikutnya. Nah, masalah datang dari mana? Yang pertama adalah dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, kemarin kita sudah sedikit menyinggung dari mana banyak orang jatuh karena perkataan, betul tidak? Ya. Banyak orang punya masalah karena perkataannya yang tidak mendatangkan kasih karunia. Ya lalu banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat, kesalahan kecil yang kita buat. Nah, tapi mari kita akan lihat dari sisi Alkitabnya Bapak Ibu. Ya, dari sisi Alkitabnya. Nah, Yakobus 1 ayat 14, mari kita baca ya. Yakobus 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-15 Bapak Ibu. Mari kita akan bacanya bersama-sama. Yang tidak membawa Alkitab bisa melihat di LCD kalau kelihatan tulisannya. Bisa membaca bersama-sama melalui LCD. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi Bapak Ibu, ternyata masalah itu menurut Alkitab banyak dimulai dari keinginan diri sendiri. Keinginan. Nah, keinginan itu sama dengan apa? Kepinginan. Nah, kadang-kadang ternyata masalah itu sumbernya dari keinginan. Keinginan yang apa ya? Keinginan yang mengikat kita. Ya, keinginan dari diri sendiri. Keinginan yang mengikat kita. Ya, kita diseret, diikat, dipikat. Dan ketika keinginan itu tidak tercapai, maka orang akan menghalalkan segala cara. Banyak orang ingin sukses, tidak mau dari nol, pengen cepat kaya, maka dia menghalalkan segala cara. Bisa mencuri, bisa korupsi, bisa ke mbah dukun, bisa ke paranormal dan atau punya pesugihan atau ngingut tuyul, saudara.
Dan itu akan menjadi sumber malapetaka buat kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu kalau kita baca di ayat 17, Pak Gideon coba ayat 17 dari Yakobus 1, sebenarnya semua pemberian Allah itu baik Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya Allah itu sudah memberikan yang terbaik. Allah memberi yang baik buat kita. Tetapi karena keinginan daging. Ya, keinginan daging yang membuat kita ini pengen sesuatu yang sebenarnya kita pengen terlalu cepat. Banyak orang jatuh dan masalahnya besar. Karena keinginan yang sebenarnya keinginan itu berlebihan. Ketika kita dalam prosesnya ini Bapak Ibu ya, keinginan diri sendiri karena ia diseret. Nah, diseret oleh apa? Keinginan, ya, diseret dan dipikat. Dipikat oleh apa? Keinginan. Setelah dipikat dan apabila keinginan, katakan, keinginan itu telah dibuahi. Nah, keinginan, angan-angan, kalau dibuahi artinya dilakukan, akan melahirkan dosa. Dan dosa akan melahirkan maut. Kematian. Bapak Ibu, sadarlah. Jangan sampai kita ini punya masalah karena keinginan kita sendiri. Ada orang pengen nekat ke Jakarta. Dia nggak punya kenalan, nggak punya sangu. Pokoknya saya pengen ke Jakarta. Saya pengen mengadu nasib. Dia terobsesi dengan film-film yang ada di Antv pada waktu itu. Dari desa ke kota sukses jadi tuan besar. Dari desa ke kota sukses. Dan dia terobsesi dan dia pingin sukses di Jakarta. Dia nekat. Pengalaman gak ada, bisanya megang pacul. Dia nekat. Dan akhirnya dia dompleng truk. Turun di terminal, turun di jalan, terus dompleng. Dan betul sampai Jakarta Bapak Ibu. Dan sampai Jakarta. Dia lihat gedung besar, mobil banyak, cuman lolak-lolok dan bingung. Akhirnya linglung dan ketika mencari kerjaan sana tidak dapat. Dan akhirnya jadi wong gemblung saudara. Ini terjadi Bapak Ibu. Karena keinginan yang mengikat dia. Keinginan diri sendiri yang sebenarnya kita mesti berproses tapi ingin cepat menjadi orang yang sukses. Jadi kata Alkitab, yuk jangan kita diseret, dipikat oleh keinginan itu. Biarlah mungkin kita bisa dipikat, mungkin kita bisa diseret, tapi jangan sampai dibuahi. Jangan melakukan tindakan yang sebenarnya itu melanggar firman Tuhan. Kadang-kadang untuk meraih sesuatu, pengen dipikat, diseret dan akhirnya melakukan. Akhirnya berkata, enggak apa-apa besok bisa bertobat. Enggak apa-apa besok hari Minggu masih bisa ada perjamuan suci. Minta ampun darah Tuhan menyucikan. Ya nek sampai hari Minggu, kalau tidak. Apa yang terjadi? Kadang kita selain berpikir simpel, hanya gara-gara keinginan Bapak Ibu. Banyak hal Bapak Ibu yang orang jadi masalah. Pengen dia bojo ayu. Pakai raja, pakai pengasian, jaran goyang, semar mesem dan lain sebagainya. Ketika jadi bojone Bapak Ibu. Itu nentek, apa ya namanya? Pengaruhnya habis. Loh jebul rupamu elek, jebul kasar, jebul saudara jadi masalah dalam rumah tangga. Memaksakan, nikah beda agama dipaksakan.
Karena keinginan hawa nafsu, dipaksakan gak apa-apa, nanti bertobat belakangan, nanti lama-lama jadi Kristen. Apa yang terjadi? Justru malah terseret menjadi agama lain. Dan semua terjadi karena keinginan. Yang dipikat, diseret, dibuahi, dan melahirkan dosa. Itu yang pertama Bapak Ibu. Saya cepat saja ya karena ada perjamuan. Kita pagi ini spesial cuma 2. Dari manusia itu sendiri yang kedua, sudah benar tadi ya. Yang kedua masalah itu datang dari iblis. Seizin Tuhan. Perhatikan ya kalimat itu jangan dipotong sampai dari iblis loh. Itu harusnya dari ya, karena saya jam 4 tadi udah ngantuk, jadi tulisannya jadi diri iblis. Dari iblis seizin Tuhan. Sudah mau tahu contoh Alkitabnya di mana? Mari kita buka Ayub, Bapak Ibu. Ayub pasal 1. Ini adalah percakapan Tuhan dengan iblis. Hati-hati, makanya iblis itu dia keliling dunia dan kadang-kadang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Yang pertama tadi dari keinginan kita, dari keinginan diri sendiri, yang kedua dari iblis. Ternyata masalah itu sumbernya 2, ya. Nah, sebenarnya ada 3, cuman nanti enggak selesai, ya. Oke. 2 aja cukup. Yuk kita baca di ayat itu, kalau kelihatan bisa baca, kalau tidak kelihatan baca di HP saudara. Kita baca pelan-pelan ya. Saya aja yang membaca, Bapak Ibu perhatikan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Perhatikan. Kenapa kita sering jatuh, punya masalah. Iblis itu berkeliling di sekitar kita, berkeliling di dunia. Mencari apa? Mencari mangsa. Ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Nah, ternyata Bapak Ibu, walaupun iblis keliling dunia, tapi Allah itu memperhatikan kita. Buktinya Allah bertanya sama iblis, apakah kamu memperhatikan hambaku siapa? Ayub. Apakah kamu memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Perhatikan Bapak Ibu, iblis itu bisa mengganggu orang yang takut akan Allah, saleh, rajin ibadah, takut akan Tuhan. Masih juga diganggu iblis. Makanya saya katakan, masalah itu datang dari keinginan kita, tapi juga bisa datang dari iblis. Ini mewakili orang yang takut Tuhan, yang soleh, yang saleh, yang benar, tapi tetap diganggu. Nah, lihat nanti di mana kok diganggu Pak Timo, itu tidak ada kalimat diganggu. Mari kita lihat seterusnya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Nah, Ayub sudah itu, iblis mulai menggoda Tuhan. Coba ya, kalau Ayub itu enggak diberkati, Ayub itu enggak dilindungi Tuhan, masa dia mau percaya kepada Tuhan? Maka ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Ketika kita diberkati, hosana buat Tuhan. Ketika kita sedang ada masalah, sering kita ninggalin Tuhan. Itu yang dikerjakan iblis. Membuat manusia itu untuk tidak percaya Tuhan, untuk menghujat Tuhan. Tapi kita lihat ya, apakah Ayub seperti itu? Iblis punya pengertian seperti ini. Coba Ayub nanti ditinggal Tuhan, pasti menghujat Tuhan. Tapi kita lihat ya. Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Perhatikan. Ayub ini menggambarkan kita orang-orang percaya. Ternyata Tuhan itu ya melalui malaikat-malaikat Tuhan itu berkeliling di tengah kita. Rumah kita, tempat kita bekerja itu aman karena ada perlindungan. Dipagari oleh siapa? Tuhan. Ya, coba kita lihat lagi ya. Apa yang dikerjakan telah diberkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ya, jadi Ayub, iblis ingin mengatakan bahwa Ayub diberkati sama Tuhan kok. Makanya dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu
dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis protes sama Tuhan. Coba hartanya diambil, kekayaannya diambil. Pasti dia akan mengutuk Tuhan, menghujat Tuhan. Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Ngerti maksudnya? Tuhan ngomong apa? Oke kalau gitu, sudah apa yang dimiliki Ayub saya serahkan kamu. Mau diambil, mau dikapake, pokoknya tak serahin kamu. Terserah kamu. Cuman Tuhan ngomong begini, selain harta kekayaan, Tuhan ngomong gini. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis. Artinya apa? Kamu boleh ambil harta kekayaannya. Bahkan mungkin diizinkan Tuhan membuat Ayub itu sakit. Ya dia boroan semua itu. Tapi secara eksplisit Tuhan ngomong, asal jangan ambilnya nyawanya. Jangan ambil hidupnya. Dia pasti akan mengutuki Tuhan. Coba kita lihat gambar Ayub. Nah ini Ayub Bapak Ibu. Hidupnya menderita sekali setelah iblis minta izin Tuhan untuk menghabisi Ayub. Hartanya, istrinya, anaknya. Habis. Perhatikan ya, yang dihabisi oleh iblis itu hartanya, kekayaannya, statusnya, istrinya, anak-anaknya semua meninggalkan Ayub. Bahkan mati. Dipikir iblis, Ayub pasti menghujat Tuhan. Oke, sampai di sini sebelum terus berarti masalah yang datang bisa dari diri kita sendiri, juga bisa datang dari siapa? Iblis. Kenapa dari iblis? Karena iblis berkeliling. Seizin Tuhan akan menguji, menggoda anak-anak Tuhan. Seperti singa yang siap menerkam masanya. Makanya tergantung kita. Respon kita. Jadi kita sudah tahu sumbernya, masalah itu dari mana? Diri sendiri. Yang kedua dari setan. Coba katakan suetan gitu. Nah, suetan. Suetan. Padahal setan itu sudah disambel bolak-balik ya entek-entek saudara ya. Sambel setan. Kasihan tapi kok ya entek-entek. Disambel terus setan itu saudara ya. Nah kita sudah sampai kepada kesimpulan. Kalau kita lihat di Yakobus tadi ya. Ketika diri kita dari keinginan kita perhatikan bahwa kita nggak boleh menyalahkan Tuhan. Apakah Ayub juga sama seperti yang Yakobus katakan bahwa semua pemberian dari Allah itu baik. Sebenarnya masalah itu bukan datang dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan. Nah, mari kita lihat ending daripada cerita ini. Nah, apa respon Ayub saat menghadapi masalah? Perhatikan, ini yang akan menjadi pelajaran kita pagi hari ini. Apa yang menjadi respon kita ketika kita punya masalah, baik ketika datangnya dari diri sendiri maupun dari iblis. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita responi. Mari kita lihat penjelasan saya. Ayub tidak menyalahkan Tuhan Bapak Ibu. Ya, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Dan dalam penderitaannya yang paling berat, dia tetap memilih untuk mengakui kedaulatan Tuhan. Dia berkata, Tuhan yang memberi. Nah itu di ayat mana itu? Itu ada ya. Ya di ayat 21 coba dikatakan, ayat 21. 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Yes. Saudara pernah dengar lagu ini? Coba kasih D. Wah Pak Denny cakap, langsung nangkap apa yang saya mau nyanyikan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ini kata Ayub ya. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga.
Jadi ketika kita punya masalah baik datangnya dari Tuhan, dari iblis izin Tuhan maupun dari diri sendiri, mari sadari bahwa semua yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Bahwa ketika kita lahir di dunia ini tidak bawa apa-apa. Dan ketika kita mati pun kita tidak bawa apa-apa. Saya mau tanya, apakah ada yang lahir sudah bawa gelang? Apakah ada yang lahir Bapak Ibu sudah pakai celana? Ada Bapak Ibu yang lahir sudah pakai jas? Tidak ada. Semua telanjang. Tahu wedok opo lanang, betul tidak? Lah nek lahir nggo kathok ya ora ngerti lanang wedok, betul enggak? Tuhan itu seperti itu konsepnya. Dan ketika mati pun Bapak Ibu, kita enggak bawa harta yang berharga. Loh Pak, kan itu dibawain duit. Kalau orang Tionghoa duit mainan. Bahkan ada orang Jawa yang dibawain jam tangan. Ono sing bawain baju kan kok salin ning kono. Bapak Ibu di surga itu tubuh kemuliaan enggak ada salin Bapak Ibu. Enggak ada merek-merek jin, enggak ada merek-merek baju Uniqlo, enggak ada. Semua tubuh kemuliaan. Maka sekarang carilah merek Uniqlo, betul? Nah, walaupun bekas. Karena di surga enggak ada yang jual Bapak Ibu. Sekarang pergilah thrifting karena di surga nanti enggak ada. Saudara mati telanjang. Lora Pak, nek wong Kristen disalini nganggo jas, wingko ya bosok. Sing munggah ning dhuwur kuwi mung jasadnya, apa? Rohnya. Jadi Bapak Ibu, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Puji Tuhan saja Saudara. Jadi kalau paling sedih kita sedang menghadapi masalah, Saudara menyerah ngomong begini, Tuhan, semua yang kami miliki datangnya daripada Tuhan. Ketika aku lahir aku telanjang. Kenapa aku mesti pusing? Toh kalau aku mati karena masalah ini, ataupun susah karena masalah ini, kami juga pulang ke surga enggak bawa apa-apa. Dalam ayat 22, coba gitu. Ayat 22. Dari Ayub 1, 22, coba. Yuk pakai mic. 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Stop. Kuncinya. Ketika masalah datang dalam kita. Jangan berbuat dosa. Jangan menyelesaikan masalah yang mengakibatkan dosa. Terus, ayat terus. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Yes. Jadi sambil dilihatin slide berikutnya. Jangan menuduh Allah. Karena sebenarnya yang membuat kita susah itu siapa? Iblis. Coba ayat berikutnya, kalimat berikutnya. Sudah habis? Sudah. Coba ulangi. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, jangan menyalahkan Tuhan. Kadang yang sering terjadi adalah kita sering menganggap Tuhan itu tidak adil. Padahal kesemuanya itu akan membentuk Ayub. Supaya Ayub menjadi orang yang lebih luar biasa lagi. Mari kita lihat yang dilakukan Ayub di pasal yang ke-42. Ayat yang kedua. Kita baca sama-sama di situ. Yuk, pasal 42 ayat 2 dari kitab Ayub. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita lihat dari cerita ending Ayub. Dari semua persoalan penderitaan masalah yang dihadapi, Ayub berdoa kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang lagi viral sekarang, iblis, rencana penyaliban Tuhan itu rekayasa iblis atau rencana Allah. Nah, ini lagi viral, ada yang mengatakan iblis, ada yang mengatakan Allah.
Kalau saya bilang ada rencana Allah, tapi juga ada rencana iblis. Rencana iblis untuk penyaliban Tuhan, untuk kepentingannya, untuk menjatuhkan Yesus. Ya, untuk menganggap Yesus bukan Tuhan. Tapi penyaliban yang direncanakan Tuhan untuk menyatakan penghapusan, pengampunan dosa dan kekekalan Bapak Ibu. Jadi semua punya rencana, tapi rencana Tuhan itu indah. Ayub tahu, iblis sudah mereka-rekakan yang jahat. Iblis sudah merusak hidupnya, sudah merusak keluarganya, sudah merusak harta kekayaannya. Tapi Ayub, dia percaya bahwa tidak ada rencananya yang gagal. Kalau saat ini Bapak Ibu sedang di bawah, ingat, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Pada endingnya kita pasti diberkati Tuhan. Di mana ayatnya Pak Timo? Pasal 42 ayat 12. Klik sekali lagi ayat yang terakhir. Semua membaca ayat ini. 1, 2, 3. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Saudara, perhatikan kalimat kata dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Artinya Tuhan akan memulihkan hidup kita lebih baik daripada kehidupan yang waktu kita punya masalah. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan memulihkan kita, menjadikan kita menerima berkat yang lebih baik. Kalau kita lihat di sini, memang secara tertulis lebih baiknya adalah hewan-hewannya dikembalikan berlipat kali ganda. Hartanya dikembalikan berlipat kali ganda. Tetapi sebenarnya Alkitab mengajarkan kepada kita tidak hanya itu. Tapi yang lebih penting adalah Tuhan akan memulihkan jiwa kita. Sehingga kita bisa menerima anugerah berkat Tuhan yang luar biasa itu. Yaitu keselamatan. Dan pada akhirnya Ayub hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Diberikan istri lagi yang lebih cantik. Diberikan anak-anak lagi yang lebih cakap dan mumpuni. Dan harta kekayaannya semakin berlimpah-limpah. Mau begitu saudara? Maka jangan ketika Bapak Ibu sedang ada masalah saat ini, jangan dersulo, tapi mari percaya bahwa rencana Tuhan itu, kata Ayub, tidak pernah salah dan tidak ada yang gagal. Bahkan Yeremia mengatakan apa? Rancangan Tuhan itu damai, sejahtera, dan melalui penyaliban Tuhan, melalui Yesus mati di kayu salib, itu juga akan membawa kita kepada berkat yang melimpah-limpah. Karena Dia telah melepaskan kuasa kutuk, menghancurkan kuasa kutuk iblis. Memang iblis ingin mendakwah kita, tetapi Yesus Tuhan kita mati buat kita supaya hidup kita diberkati Tuhan. Kalau Dia nyawanya aja Dia relakan, Dia tidak mempertahankan nyawanya untuk kita, apalagi yang lainnya Tuhan pasti sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita responi firman Allah dengan pujian ini. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku kembali ke Kristus. Ku tak membawa Tuhan. Haleluya, pada akhirnya saat ku kembali. Mari kita menyadari sama-sama, katakan ku tak membawa, haleluya, apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat kita kembali ke surga, Mari sama-sama katakan, inilah yang kami punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku yang menyembah dalam roh dan kebenaran.
setia padamu, kemanapun ku bawa. hati yang menyembah Dalam roh dan kebenaran. haleluya sampai selamanya. Mari Bapak Ibu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan bereskan semua pagi hari ini. Melalui kematiannya, darahnya menyucikan. Pelayan-pelayan perjamuan bisa berlutut di depan altar perjamuan. Kita menyerahkan terlebih dulu kuasa Allah nyata di tempat ini. Kita serahkan dulu anggur perjamuan Tuhan ini. Supaya kita boleh menikmati secara khusus, secara kusuk. Mari kita minta Tuhan selesaikan semua. Setiap masalah itu jangan kita tinggalkan. Mari pelayan-pelayan perjamuan. Haleluya. Mari berlutut di hadapan Tuhan. Mari jemaat kita penundukkan kepala dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan seperti Ayub. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Rencananya indah, rencana tidak ada yang gagal. Haleluya.